Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan mempertemukan kita. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan berharap mudah-mudahan pertemuan yang kita lakukan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan ridho Allah, insya Allah pertemuan yang kita lakukan akan selalu memberi manfaat, baik kemanfaatan di dunia maupun kemanfaatan di akhirat kelak. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu saya sudah sedikit banyak menjelaskan dari pertanyaan yang semula berasal dari para jamaah. Apa artinya baik? Saya katakan ya, dalam pengertian yang sederhana, baik itu adalah sesuatu yang selaras dengan aturan Allah. Tetapi ada baik dalam pengertian bagaimana aturan Allah itu diimplementasikan atau diwujudkan sehingga memberi manfaat. Baik dalam pengertian yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah dan yang terkait dengan hubungan kita dengan sesama makhluk Allah, utamanya hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi baik itu bisa berarti baik dalam arti vertikal dan juga baik dalam pengertian horizontal. Dan keduanya tidak harus dipertentangkan. Sekali lagi di dalam Islam itu, kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi itu tidak harus dipertentangkan, bahkan harus dipertemukan, disinergikan. Sehingga setiap tindakan yang kita lakukan itu harus bermuara pada kemanfaatan duniawi dan ukhrawi. Sehingga ketika orang disebut sholih, itu artinya orang itu baik dalam pengertian baik yang bermakna vertikal dan juga baik dalam pengertian horizontal sekaligus. Tetapi seringkali orang itu bekerja hanya untuk kepentingan diri sendiri, sehingga untuk dirinya dia memang baik, dia sholih untuk dirinya. Tapi seringkali tidak untuk yang lain. Karena apa? Dia tidak pernah proaktif untuk melakukan tindakan yang baik, yang bermakna bagi orang lain, sehingga kebaikan atau kesalahan pribadinya itu tidak melahirkan kesalahan sosial. Padahal kesalahan sosial itu adalah bagian dari kesalahan yang seharusnya dimiliki oleh semua orang Islam, karena orang Islam itu harus menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Termasuk ketika kita bicara tentang bagaimana kita berinteraksi dengan makhluk Allah, maka kita itu harusnya menjadi makhluk Allah yang bermanfaat bagi makhluk Allah yang lain. Saya masih ingat betul nasihat guru-guru saya. Jangan pernah menzalimi binatang sekecil apapun. Nah, saya pernah tanya itu dengan pertanyaan yang sederhana. Bagaimana dengan tindakan kita membunuh nyamuk-nyamuk yang membahayakan? Nah, beliau sambil tersenyum, guru saya itu mengatakan, itu hal yang berbeda. Ketika dalam situasi yang memaksa, kita boleh melakukan tindakan yang pada akhirnya akan tidak memberikan mudarat pada diri kita. Termasuk ketika kita itu dikejar binatang buas, kita seharusnya lari dari kemungkinan untuk terkejar. Tetapi begitu kita itu sudah berhadapan dengan binatang buas, bukan tidak boleh kita itu membunuh binatang buas, karena kalau tidak membunuh kita akan terbunuh. Demikian juga kalau kita bicara tentang perang. Perang yang berhadapan-hadapan itu kan kegiatan untuk saling mencederai, kegiatan saling mengalahkan, dan bukan tidak mungkin kegiatan untuk saling mengalahkan itu terjadi harus dengan cara membunuh. Karena tidak membunuh kita akan terbunuh. Sehingga di zaman Rasulullah, orang boleh membunuh dalam peperangan karena pembunuhan itu terjadi karena sesuatu yang memungkinkan untuk dilakukan. Sebab kalau tidak dilakukan, kita akan terbunuh.
Oleh karenanya, makanya menghindari mudarat itu bisa jadi kemudian menghilangkan mudarat itu, sehingga mudarat itu tidak membahayakan diri kita, termasuk di dalamnya ketika kita membunuh nyamuk. Nyamuk-nyamuk yang akan membahayakan diri kita, akan memberikan mudarat pada diri kita, boleh saja kita singkirkan dengan cara apapun, termasuk dengan membunuhnya dengan obat nyamuk, karena dengan cara itu kita akan terhindar dari gigitan nyamuk yang membahayakan diri kita. Termasuk saat ini, boleh nggak kita itu menghindar dari virus corona? Boleh. Bahkan melemahkan kekuatan virus corona dengan cara-cara yang memang harus kita lakukan, itu boleh, karena kalau kita tidak melakukannya, kita akan jadi orang yang tercederai atau mendapatkan mudarat dari virus itu. Nah, inilah yang sering saya sampaikan, bahwa kita ini seringkali berhadapan dengan situasi darurat yang pada saatnya aturan-aturan normal itu tidak harus kita tetapkan, tidak harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang membuat kita itu menjadi orang yang bisa melakukan tindakan apapun yang pada dasarnya terlarang karena situasi dan kondisi yang memaksa. Termasuk ketika kita itu harus melakukan tindakan-tindakan yang pada saat normal itu disebut tindakan yang mudolimi, tetapi pada saat darurat tindakan itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan, karena tindakan itu harus kita lakukan dalam rangka untuk menghindari kedoliman yang lebih besar. Ya, kalau kita itu harus berhadapan dengan dua kemudaratan yang bisa menimpa diri kita, maka kita bisa menyingkirkan dan harus menyingkirkan kemudaratan yang lebih besar untuk meraih kemudaratan yang lebih kecil. Demikian juga ketika kita harus meraih manfaat. Manfaat yang lebih besar yang harus kita raih, sementara manfaat yang lebih kecil untuk sementara kita tinggalkan. Termasuk di dalamnya ketika kita memanfaatkan waktu. Ada kalanya kita itu harus beraktivitas dengan dua aktivitas yang harus kita lakukan pada saat yang sama. Tapi kita harus memilih mana aktivitas yang harus kita lakukan. Ya, aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas yang lebih bermanfaat. Sehingga yang tidak lebih bermanfaat kita tinggalkan. Termasuk di dalamnya ketika kita harus berhadapan dengan aktivitas yang sama-sama berisiko. Maka risiko yang paling kecil yang harus kita pilih, sehingga aktivitas yang kemungkinan risikonya sangat kecil atau lebih kecil dari aktivitas yang lain, itu yang harus kita lakukan. Itu pilihan hidup. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin melanjutkan apa yang menjadi pertanyaan para jamaah itu, agar kita tidak menjadi orang yang terdolimi karena kita tidak melakukan tindakan atau kita melakukan tindakan yang salah. Ada catatan subuh yang pernah saya buat, yang saya beri judul, bagaimana kita melakukan sesuatu agar kapal kita tidak tenggelam. Lalu saya pampatkan judul itu menjadi agar kapal kita tak tenggelam. Saya pernah membaca di sebuah artikel yang menyatakan bahwa tidak sedikit ulama yang menyatakan bahwa perumpamaan orang-orang yang proaktif menegakkan aturan Allah dan orang-orang yang melanggarnya itu seperti kaum yang menumpang sebuah kapal. Sebagian mereka naik di bagian atas dan sebagian lagi naik di bagian bawah. Nah, para penumpang yang di bagian bawah jika ingin mengambil air harus naik ke atas melewati penumpang yang ada di bagian atas. Maka demi efisiensi dan kepraktisan, mereka pun menyatakan begini, kalau saja kita lubangi kapal ini dari tempat kita, niscaya kita akan dengan mudah mengambil air dan kita tidak akan menyakiti dan merepotkan saudara kita para penumpang yang ada di lantai atas. Nah, jika semua orang yang mendengar dan mengetahui rencana ini apatis dan membiarkan untuk mewujudkan ide mereka, niscaya semua penumpang tanpa kecuali akan tenggelam dan binasa. Karena bocornya kapal oleh tindakan mereka yang ada di bawah itu. Namun jika mereka menyatukan langkah untuk melarang dan mencegah agar tidak direalisasikan rencana itu, niscaya mereka akan selamat dan bisa menyelamatkan para penumpang seluruhnya. Nah, pernyataan ini para jamaah yang dirahmati Allah selaras dengan apa yang pernah saya baca dari sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu.
Katakan oleh Rasulullah pada saat itu, matalul qaimi ala hududillahi warrafi'u fihi kama thali qaumish tahammu ala safinatin. Jadi katakan matalul qaimi ala hududillah warrafi'a fiha kama thali qaumin ishtahammu ala safinatin. Ya, kemudian dikatakan fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha wa kana alladhina fi asfaliha idza taqu minal ma'i marru ala man fawqihim wa qalu law anna harakna fi nasibina kharqan wa lam nu'di man fawqina fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'a wa in akhadhu ala aidihim najju wa najju jami'a. Nah, dikatakan perumpamaan orang yang mencegah berbuat maksiat dan yang melanggarnya adalah seperti kaum yang menumpang kapal. Sebagian dari mereka berada di bagian atas dan yang lain berada di bagian bawah. Nah, jika orang-orang yang berada di bagian bawah itu membutuhkan air, mereka harus melewati orang-orang yang berada di atasnya. Lalu mereka tiba-tiba berkata, andai saja kami lubangi kapal pada bagian kami, tentu kami tidak akan menyakiti orang-orang yang berada di atas kami. Tetapi jika yang demikian itu dibiarkan oleh orang-orang yang berada di atas, padahal mereka tidak mengendaki, maka akan binasalah seluruh orang yang ada di kapal itu. Dan jika dikehendaki dari tangan mereka keselamatan, maka akan selamatlah semuanya. Nah, ini sebuah hadis yang bisa kita lacak nanti di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Sebuah hadis yang berasal dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ada Sahih Bukhari juz 3, halamannya halaman 182. Hadisnya hadis nomor 2493. Nah, kalau kita mau baca lebih lanjut memang banyak hadis yang lain yang semakna. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi juz 4 halaman 470, hadisnya hadis nomor 2173, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad bin Hanbal juz 4 halaman 268, hadisnya nomor 18.386. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban juz 1 halaman 532, hadisnya hadis nomor 297. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar di dalam Musnad Al-Bazzar juz 8 halaman 237, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra, di dalam kitab Sunan Al-Kubra juz 10 halamannya halaman 288, hadisnya hadis nomor 21.984, atau hadis yang lain yang ada di dalam Mu'jam Al-Awsat, hadis di dalam juz 9 halaman 123, hadisnya nomor 9.310. Nah, kalau kita cermati hadis ini menurut para ulama yang tulisan-tulisannya saya baca, dapat kita pahami bahwa hidup di dunia ini seperti menumpang sebuah kapal besar. Tidak seorang pun dari diri kita yang mau dan rela kalau kapalnya itu tenggelam. Nah, apatis dan mendiamkan merajalelanya kezaliman dan berbagai bentuk kemungkaran yang lain, itu hanya akan mempercepat tenggelamnya kapal yang sedang kita naiki ini. Jadi ibaratnya kalau kita sedang naik kapal dan kemudian kita biarkan penumpang kapal itu melakukan tindakan yang zalim dan kemungkaran, itu seperti kita membiarkan rusaknya kapal yang mengakibatkan tenggelamnya kapal, sehingga kita juga akan tenggelam bersama-sama mereka dengan kapal yang rusak itu. Nah, dunia ini seperti kapal. Kalau kita biarkan orang-orang di dunia itu untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, melaksanakan tindakan-tindakan yang tidak baik,
bersikap zalim dan melakukan kemungkaran-kemungkaran dengan berbagai macam bentuknya, kita yang akan juga mendapatkan dampak negatifnya. Dunia ini akan rusak dan kita pun akan mendapatkan kemudaratan dari rusaknya dunia ini. Rusaknya dunia ini juga akan memberikan mudarat pada diri kita. Demikian juga ketika kita berada di negeri kita tercinta. Ketika kita diamkan orang-orang di Indonesia itu bersikap zalim, melakukan tindakan kemungkaran, bukan tidak mungkin kita itu akan mendapatkan dampak negatif dari kemungkaran dan kezaliman yang mereka lakukan, karena hancurnya negeri ini itu akan memberikan dampak buruk pada diri kita. Jadi ketika kita melihat kemungkaran, ya seperti yang dikatakan Nabi, ayo kita ubah kemungkaran itu dengan apapun yang bisa kita lakukan. Kalau kita punya power, lakukan dengan power yang kita lakukan. Power kita dalam bentuk apa? Kalau kita punya kekuatan politik, kita punya kekuatan ekonomi, ya kita lakukan dengan kekuatan yang kita miliki. Tapi kalau kita hanya bisa ngomong seperti mubalik itu, ya harus kita omongkan. Itu dalam rangka mencegah kemungkaran. Dan kalau kita itu tidak bisa ngomong, tidak punya kemampuan untuk ngomong dan yang lain-lain kemampuan yang memang punya pilih kita, ya minimal hati kita harus tidak setuju dengan apa yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang. Pada saatnya kita harus bisa menyatakan tidak terhadap segala macam bentuk kemungkaran dan kezaliman yang dilakukan oleh orang. Itulah sikap orang Islam yang benar. Sehingga kalau kita biarkan kemungkaran terjadi di negeri kita, berarti kita ikut serta di dalam menghancurkan negeri kita itu bersama orang-orang yang melakukan kemungkaran. Apapun bentuk kemungkaran itu. Ya lebih kecil dari itu, ketika kita punya komunitas tertentu di sebuah tempat tertentu, dan kita biarkan sebagian komunitas kita itu melakukan tindakan kemungkaran dan kezaliman yang beragam, maka sesungguhnya kita telah menghancurkan diri kita sendiri. Karena apa? Akibat dari kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan, yang kemudian akan merusak komunitas kita, itu akan berikan dampak negatif pada diri kita. Saya pernah bercerita di kantor saya. Kalau kita biarkan di kantor ini, orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan atau tindakan-tindakan yang tidak baik, tidak benar, ya, artinya kita biarkan diri kita tenggelam. Karena apa? Rusaknya lembaga yang kita jadikan sebagai tempat untuk bekerja ini akan berdampak buruk pada diri kita, karena kita tidak akan benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari lembaga kita yang rusak sebagai akibat dari tindakan mereka yang merusak lembaga ini. Maka saya dengan lantang mengatakan, kalau ada orang yang korupsi di lembaga ini, singkirkan. Karena ini adalah duri dalam daging yang pada saatnya akan bisa membuat lembaga kita itu rusak, dan pada saat rusak kita akan menjadi orang yang mendapatkan kemudaratan dari kerusakan lembaga ini diakibatkan oleh tindakan yang tidak baik dari teman-teman kita sendiri. Jadi korupsi dalam bentuk apapun, ya, itu harus kita katakan tidak pada tindakan itu, siapapun yang melakukannya. Agar tindakan korup dalam bentuk yang lebih luas daripada sekedar tindakan-tindakan yang disebut korupsi, itu harus kita cegah. Sehingga kalau ada tindakan itu yang dilakukan oleh teman kita di lembaga kita, ya kita harus proaktif untuk mengubahnya dengan cara apapun yang bisa kita lakukan agar tindakan itu tidak merajalela menjadi tindakan yang akan merusak lembaga kita. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi dalam pengajian pagi ini saya dengan tegas mengatakan, katakan tidak pada sesuatu yang harus dikatakan tidak. Katakan iya pada sesuatu yang harus dikatakan iya. Qulil haqqa wa in kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit rasanya. Itu sabda Rasulullah yang dulu pernah saya sampaikan. Resiko apapun yang harus dihadapi ketika kita harus mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, ya harus kita hadapi. Itu aja. Ya, kalau ditanyakan Bapak pernah melakukannya, doakan, itu aja. Doakan saya bisa melakukannya. Saya tidak akan mengatakan saya akan melakukannya. Saya berjanji pada diri saya sendiri, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada diri saya untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu saja. Dan mari kita bersama-sama, jangan sombong mengatakan saya lah yang akan melipas semua kemungkaran yang ada. Ini kesombongan, jangan. Kita harus punya kerja kolektif untuk memberantas kemungkaran. Dan kita harus punya tindakan yang kolektif juga untuk membangun sesuatu yang ma'ruf. Saya selalu mengatakan, amar ma'ruf nahi munkar itu akan ringan kalau kita lakukan bersama-sama. Secara kolektif kita berbuat sesuatu. Sehingga kalau kita sukses, itu kesuksesan kita bersama. Kalau gagal, itu kegagalan kita bersama.
Jangan pernah menepuk dada, ini hasil karya saya, jangan. Bersikap rendah hatilah untuk selalu mengatakan, ini hasil kita bersama dan tentu saja dengan ridha Allah. Karena apa? Tanpa ridha Allah semuanya tidak akan berjalan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dalam hal yang terkait dengan persoalan inilah kita melihat mengapa orang-orang yang masih peduli untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, yang punya kepedulian yang kokoh untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, menolak dengan tegas dan mendesak siapapun ya untuk menghentikan gerakan-gerakan pro kemaksiatan yang seandainya dibiarkan akan mengikis antara nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi bagian dari pelaku umat yang pro kebenaran. Nah, menurut saya ini yang harus selalu kita gaungkan. Orang harus peduli untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Dan segala macam bentuk kemungkaran yang dilakukan oleh siapapun, mari kita tolak dengan tegas. Kita harus punya kesetiaan untuk mengubahnya. Yang ma'ruf kita dukung untuk bisa menjadi sesuatu yang menjadi budaya kita. Apalagi saat ini, ya, para pendukung gerakan kemaksiatan itu yang bisa jadi mengatasnamakan misalnya HAM, hak asasi manusia, sangat proaktif untuk menyuarakan dukungan terhadap berbagai kelompok maksiat ini. Sebagai contohnya misalnya dukungan mereka terhadap keberadaan tempat-tempat maksiat, tempat prostitusi, tempat perjudian, dan tempat-tempat yang lain yang pada saatnya akan merusak kehidupan masyarakat. Itu harus kita peduli dan kita harus bisa melakukan tindakan untuk bisa mencegah terjadinya kemaksiatan itu. Dan kalau semua sudah terjadi, kita harus bisa berbuat sesuatu untuk bisa menghapus segala yang terkait dengan kemungkaran itu. Dan inilah yang selalu saya sampaikan dalam beberapa pengajian ketika saya membaca Al-Quran pada surat Hud ayat 117, yang di dalam ayat itu Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan dan tentu saja selalu melakukan perbaikan. Jadi di sini kita bisa memahami ketika sebuah negeri itu penduduknya masih menjadi orang-orang yang baik dan terus melakukan perbaikan, peduli untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah negeri ini akan aman, tentram, damai, sentosa, akan menjadi negeri yang dalam bahasanya orang-orang Jawa, negeri yang betul-betul bisa memberikan kenyamanan, keamanan, ketentraman. Toto, titi, tentrem. Wah, itu dalam bahasanya orang-orang Jawa selalu dikembangkan. Gemah ripah loh Cinawi. Orang Arab selalu mengaitkan dengan apa yang menjadi gagasan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negeri yang aman sentosa. Negeri yang baik, yang diridhai oleh Allah, dan betul-betul mendapatkan maghfirah dari Allah, yang pada saatnya rahmat Allah itu akan mengalir kepada orang-orang yang ada di negeri itu karena mereka selalu menjadi orang yang baik dan melakukan perbaikan. Mereka tidak hanya menjadi orang soleh tetapi menjadi muslih. Mereka adalah orang-orang yang selalu peduli untuk melakukan gerakan tindakan amar ma'ruf nahi mungkar dimanapun dan kapanpun mereka berada. Jadi dalam pengajian subuh pada pagi ini saya menghimbau kepada diri saya sendiri dan para jamaah sekalian, jangan biarkan gelombang kemungkaran itu terjadi, termasuk di dalamnya gerakan-gerakan yang mendukung kemungkaran, gerakan-gerakan misalnya yang pro prostitusi, pro perjudian, pro LGBT, pro yang maksiat yang lain. Ayo kita hadapi bersama agar gerakan itu menjadi gerakan yang optimal, bisa kita jadikan sebagai gerakan yang akan bisa mengubah kemungkaran. Mari kita secara kolektif bekerja sama, membangun kerjasama yang bagus, membangun sinergi di antara kita. Dan kalau ada teman-teman kita yang sedang lupa, kita ingatkan agar mereka tidak terjebak di dalam tindakan yang tidak baik ketika mereka membiarkan atau bahkan mendukung terjadinya kemungkaran. Ya, dalam bentuk apapun,
Kita tidak harus menyebut satu persatu, karena kalau saya sebut sesuatu yang lebih spesifik, jangan-jangan ada orang yang tersinggung. Jangan tenggelamkan negeri kita karena pembiaran kita terhadap tindakan-tindakan yang mungkar. Jangan relakan Republik Indonesia yang kita cintai itu berada dalam kubangan kesengsaraan dan keterpurukan yang berkepanjangan di dalam semua aspek kehidupan, karena kita membiarkan kemungkaran yang terjadi di negeri ini. Dan akal kaparnya kita tumbangi tidak tenggelam, mari kita segera berbenah diri untuk segera beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kapan? Sekarang juga. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik. Dan jangan pernah kita tunda sesuatu yang bisa kita lakukan saat ini, karena kita selalu berpacu dengan waktu. Don't put off until tomorrow what you can do today. Jangan pernah kita tunda sesuatu yang bisa kita kerjakan hari ini untuk kita kerjakan besok pagi. Inilah yang selalu saya ucapkan dan selalu saya ingat. Kalau kita bisa kerjakan hari ini, kenapa harus kita tunda besok pagi? Kalau kita bisa mengerjakan sekarang, kenapa kita harus menunda untuk mengerjakan nanti saja? Inilah yang bisa saya ungkapkan, bisa saya sampaikan di dalam kuliah subuh, di dalam pengajian subuh pagi hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf, andai kata ada kesalahan di dalam tutur kata saya, dan apapun yang bisa kita ambil manfaatnya, mari kita ambil manfaatnya. Dan apapun yang harus kita buang. Karena apapun yang saya katakan itu sekedar apa yang bisa saya ucapkan terkait dengan kemampuan saya. Mudah-mudahan sekecil apapun amar ma'ruf yang kita lakukan dan tindakan nahi mungkar yang kita lakukan benar-benar akan menjadi sesuatu yang akan berakibat baik dan memunculkan kebaikan di negeri kita tercinta, dan utamanya terhadap umat Islam yang sekarang ini sedang menghadapi persoalan yang sangat besar, yaitu persoalan ukhuwah Islamiyah yang sekarang ini agaknya perlu kita perhatikan, karena saya pun sedang prihatin. Kenapa ukhuwah itu bisa tercapai, tapi hanya karena kepentingan dunia yang sesaat. Mudah-mudahan mereka yang lupa segera ingat, dan yang ingat segera berbuat yang lebih baik untuk membuat semakin ingat dan bisa mengingatkan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.